Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahul Effendi, NIM 858755378. Kelas A semester 6, mahasiswa Universitas Terbuka. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan automatic proctoring. Pada bagian pertama yaitu kita akan belajar tentang definisi dan konsep inovasi. Untuk slide selanjutnya, apa itu automatic proctoring? Pengawasan berbasis AI, integrasi teknologi kecerdasan buatan atau AI, yang berfungsi untuk memantau aktivitas mahasiswa selama ujian berlangsung secara otomatis melalui kamera dan mikrofon. Sistem ini mampu mendeteksi gerakan mata, suara di sekitar, hingga keberadaan orang lain di dalam ruangan tanpa perlu kehadiran pengawas fisik secara langsung. Jadi, automotive proctoring ini yaitu pengawasan berbasis AI. Jadi sekarang tidak khusus untuk ujian online atau daring, ini tidak lagi menggunakan pengawasan secara fisik di dalam ruangan, akan tetapi menggunakan pengawasan berbasis AI tadi. Pengawasan berbasis AI ini bisa mendeteksi gerakan mata, seperti jika mata Anda terlalu sering melirik ke arah bawah atau ke samping luar layar, misalnya membaca catatan di meja, AI ini secara otomatis akan mendeteksinya sebagai indikasi membaca contekan. Terus untuk yang kedua, AI ini bisa mendeteksi suara di sekitar. Jadi AI akan menangkap suara bisikan, suara orang membacakan soal, atau suara ketukan keyboard yang tidak wajar di dekat Anda. Untuk yang ketiga yaitu mengetahui keberadaan orang lain di dalam ruangan. Jika tiba-tiba ada bayangan atau wajah orang lain yang tertangkap kamera masuk ke dalam frame, sistem langsung mencatatnya. Lanjut untuk yang bagian B yaitu mekanisme kerja sistem. Alur kerja pengawasan otomatis. Jadi slide ini menjelaskan tentang cara kerja atau alur kerja pengawasan otomatis atau pengawasan automatic proctoring. Untuk yang pertama yaitu autentikasi, yaitu verifikasi wajah dan kartu identitas untuk mencegah joki ujian. Yang kedua, monitoring. AI memantau gerakan suara dan layar komputer secara real time. Jadi, AI ini bisa memantau gerak-gerik peserta yang mencurigakan dan suara yang mencurigakan dari layar komputer secara real time selama ujian berlangsung. Terus yang ketiga yaitu flagging. Yaitu sistem menandai aktivitas mencurigakan secara otomatis. Jadi secara otomatis automatic proctoring ini secara otomatis menandai aktivitas peserta yang mencurigakan atau suara-suara yang mencurigakan, ini akan ditandai langsung oleh sistem otomatis, pengawasan otomatis atau berbasis AI ini. Untuk yang keempat yaitu review, peninjauan hasil rekaman oleh dosen secara bijaksana. Jadi dosen tidak langsung menggunakan atau menggugurkan nilai Anda setelah ujian selesai. Akan tetapi dosen membuka rekaman ulang di menit saat Anda membuka tab baru untuk memastikan apakah Anda benar-benar browsing jawaban atau tidak sengaja mengklik iklan. Untuk yang selanjutnya yaitu protokol keamanan data. Apakah data kita ini akan aman? Aman. Kenapa? Karena sistem automatic proctoring ini menggunakan keamanan enkripsi data, rekaman ujian deskripsi ujung ke ujung, end-to-end encryption. Jadi, saat video Anda merekam kondisi kamar, video tersebut diubah menjadi kode acak rahasia selama pengiriman ke server, sehingga tidak bisa diintip oleh peretas di internet. Untuk yang kedua yaitu menggunakan data ephemeral. Data dihapus secara permanen setelah periode peninjauan selesai. Jadi, begitu masa sanggah nilai ujian ditutup, misalnya 2 minggu setelah pengumuman, seluruh file video rekaman ujian Anda otomatis terhapus dari server kampus agar ruang penyimpanan bersih dan privasi Anda aman gitu. Terus yang ketiga yaitu akses terbatas. Hanya dosen penguji resmi yang memiliki otoritas membuka rekaman. Untuk yang terakhir yaitu analisis karakteristik inovasi.
Keuntungan relatif yaitu lebih efisien, murah, dan jujur dibandingkan pemasaran manual. Untuk yang kedua yaitu kompatibilitas. Sesuai dengan kebutuhan universitas terbuka yang berbasis digital. Sangat cocok untuk mahasiswa UT yang tersebar di seluruh Indonesia, bahkan luar negeri. Mahasiswa tidak perlu datang ke Pokjar atau lokasi ujian fisik, melainkan tetap selaras dengan sistem kuliah UT yang memang dari awal berbasis digital atau online gitu. Terus yang ketiga yaitu kompleksitas. Dirancang sederhana agar mudah digunakan mahasiswa, user friendly. Jadi automated proctoring ini secara khusus dirancang untuk mahasiswa, untuk mudah digunakan oleh mahasiswa. Jadi kesimpulannya, automated proctoring bukan sekedar alat pembatasan atau kecurigaan terhadap mahasiswa, melainkan sebuah inovasi penting untuk menciptakan ekosistem ujian online yang jujur, adil, aman, dan berstandar tinggi. Dengan sistem ini, kualitas kelulusan institusi digital seperti universitas terbuka akan semakin diakui dan disegani secara nasional maupun global. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.